Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Hari ini kita kembali bertemu dalam latihan online di pasukan kita yang tercinta. Jadi untuk materi kali ini kita akan membahas masalah konsistensi di dalam kita berprestasi. Jadi untuk kita berprestasi itu kita nggak bisa kalau kita itu hanya apa ya, ya kalau ingin berprestasi kita melakukan, kalau tidak ingin ya sudah nggak. Jadi nggak konsisten gitu, mat-matan lah bahasa Jawanya. Mat semangat, mat nggak semangat, ya kan. Kadang semangat, kadang tidak, itu nggak bisa. Kenapa? Ya karena prestasi itu yang baik dibangun secara kontinu dari hal yang mungkin sangat sederhana. Janganlah kita mengharapkan dapat meraih suatu prestasi yang tinggi kalau kita itu nggak mau berusaha. Kalau kita ini hanya berharap bahwa seperti mimpi gitu ya, seperti imajinasi, seperti angan-angan, ujuk-ujuk itu jadi, itu nggak bisa. Jadi kita harus membangun prestasi itu ya dari awal, dari hal yang mungkin remeh-temeh itu terus kita lakukan. Jadi contoh seperti pengumpulan tugas, ya kan, ini kan masa-masa pandemi semuanya dilakukan dari rumah, kita nggak bisa bertemu karena harus menjaga jarak ya, dan juga nggak boleh berkerumun, mengikuti program dari pemerintah dan seterusnya. Nah, dengan banyak halangan semacam itu yang tidak terjadi pada waktu sebelumnya, jangan kemudian kita menjadi kendor. Ya tetap, kita sebagai seorang pramuka itu kalau mendapatkan tugas ya harus diselesaikan. Kita nggak boleh pakai alasan kan online nggak seru gitu. Loh, kegiatan itu seru apa nggak seru? Itu ya tergantung kita, ya kan? Kalau kita ini meskipun kita jaraknya jauh, saya di kutub selatan, terus adik-adik di kutub utara, atau mungkin ya pokoknya kita beda planet, beda galaksi itu. Sebenarnya nggak ada masalah kalau kita ini selalu semangat, selalu berpikiran positif, selalu fokus pada prestasi dan menunjukkan bahwa ya kita itu mampu gitu loh. Nah, maka kakak berharap bahwa kalaupun ada tugas, ya kan baik dari kakak atau mungkin dari kakak yang lain, ya kan, atau mungkin tugas dari jadwal kegiatan rutin kita, ya sudah diselesaikan. Jangan mentang-mentang karena itu ya nggak mengerjakan tugas saja nggak dapat teguran, nggak dapat hukuman. Saya nggak ngerjakan ya jangan gitulah. Kalau kita ini masih berpikir bahwa tugas itu dilihat dari apa ya reaksi yang diberikan atau mungkin ya kalau ngumpulin dapat poin, kalau ngumpulin dapat punishment gitu, dapat hukuman. Itu sudah gak zaman ya kan, sudah gak zaman. Sudah bukan lagi waksanya kita ini apa ya? Istilahnya mengerjakan tugas karena kita ini menjadi suatu tuntutan gitu, suatu suatu kewajiban yang terpaksa gitu. Enggak zamannya. Kita sekarang adalah zaman untuk berkembang secara bebas, independen, ya kan. Kita itu freedom, merdeka. Jadi ya adik-adik harus berpikir bahwa kalau nggak ngasih tugas nggak, kalau nggak ngerjakan tugas itu nggak dapat hukuman jadi nggak apa-apa, jangan gitu. Di pasukan ini sudah sangat lama ya, ini untuk anggota yang baru perlu diketahui Pak, kita sudah nggak lagi pakai istilah macam itu, kita sudah nggak lagi melakukan hal macam gitu. Ya kalau mau ngerjakan itu ya alhamdulillah, nggak ngerjakan ya ya sudah gitu loh. Kita akan menerapkan jungle law atau hukum rimba di sini. Jadi bagi siapa yang semangat, bagi siapa yang mau mengerjakan tugas, ya sudah, dia nanti akan mendapatkan kesempatan berprestasi yang lebih tinggi, mendapatkan peluang yang lebih luas, mendapatkan wawasan yang lebih banyak, mendapatkan pengalaman yang lebih luar biasa dibanding dari mereka yang tidak mau mengerjakan tugas. Karena benernya pada intinya tugas-tugas yang diberikan oleh pasukan atau materi-materi yang diberikan oleh pasukan atau acara-acara yang dibuat oleh pasukan itu semua disusun untuk membuat adik-adik semua ini menjadi postur pramuka yang lengkap gitu ya,
yang absolut gitu, menjadi pramuka yang betul-betul pramuka gitu loh. Jadi ini nggak ada acara ngerjain kalian. Loh, kalau kalian nggak mau ya sudah nggak usah ngerjain. Jadi nggak, kalau ada omongan dari luar, ya kan, kalau ada orang bilang ah jangan ikut pramuka, apain kamu itu dikerjain sama kakak kamu, ya kan, kamu ini nggak ada gunanya. Ya sudah, kalau kamu percaya ya ikut aja mereka. Tapi yang jelas di pangkalan kita nggak sama dengan pangkalan lain atau mungkin pangkalan zaman dulu, ya kan, yang membuat acara itu hanya untuk asal-asalan kesenangan senior pada junior. Sudah nggak zaman lagi. Bukan nggak zaman lagi juga sih, sebenarnya itu sudah nggak ada di pasukan kita, sudah sejak sangat lama sekali. Pasukan kita itu punya kakak-kakak yang sudah alumnus dari pasukan yang sekarang ini bertebaran di seluruh Indonesia, dan alhamdulillah banyak yang menempati pos-pos penting, ya kan. Mulai dari ya karyawan swasta biasa, wirausaha, sampai ada yang jadi apa, perwira, ya kan. Ada di satuan-satuan elit di negeri ini, bekerja di instansi-instansi BUMN di negeri ini, banyak lah, ya kan, kita nggak perlu nyebutin itu. Dan sebagai kakak, kami membentuk kakak-kakak seperti itu ya menggunakan metode ini. Jadi kita nggak akan, ya kan, nggak akan memaksa kalian untuk maju secara kolonial gitu seperti penjajah gitu, enggak lah, kamu sendiri yang harus memilih. Kami punya sistem, ya kan, di pasukan ini kita punya aturan, kita punya suatu pola untuk membentuk kalian menjadi sosok yang tangguh, ya kan, dan berprestasi mulai dari nol. Ada kisah, ya kan, di sini saya nggak perlu nyebutin siapa namanya. Kakak itu masih baru-baru kemarin itu wisuda, ya kan, di salah satu universitas terbaik di Indonesia. Dia itu nggak bisa apa-apa awalnya, dan dia nol, dan dia anak yang istilahnya apa ya, penyendiri gitu. Kemudian kami melihat dan kami tawari, ayo ikut pramuka, ya kan, siapa tahu kamu bisa mengembangkan pribadi kamu. Dia ikut pramuka, serius ini, dari seorang yang pendiam, ya kan. Ternyata dia ini anaknya periang juga, dan dia juga pintar bergaul. Kemudian dia dari SMP kita ini, di sekolah kita ini, dia masuk ke SMA, SMA favorit, ya kan, di tempat kita ini. Saya nggak perlu nyebutin juga siapa, mana sekolah itu. Kemudian dia kuliah juga di universitas yang terbaik di Indonesia ini, dan baru wisuda kemarin. Nah, kakak ini sampai sekarang tetap bilang wah pramuka itu luar biasa, ya kan. Jadi anak seperti ini yang harus kalian dengarkan kalau kalian ingin berprestasi. Kalau kamu mendengarkan omongan orang-orang yang pramuka ketinggalan zaman dan lain sebagainya, ya karena mereka nggak paham pramuka, dan mungkin mereka nggak pernah ikut pramuka, ya kan. Dan mereka nggak tahu seperti apa pramuka di tempat kita, ya kan. Di tempat kita pramuka jujur sangat beda dengan di tempat lain, ya kan. Jujur sangat nggak sama lah dengan di pangkalan lain. Kita terfokus dan kita punya sistem yang sudah teruji sejak 1995, ya kan. Kalian perlu tahu bahwa pemimpin regu, pemimpin regu yang pertama di pasukan kita ini, sekarang itu jadi apa coba? Dia jadi salah satu dokter spesialis di rumah sakit umum di yang terbesar di provinsi kita, ya kan, Jawa Timur. Tahu sendiri rumah sakitnya apa, ya kan. Jadi nggak main-main gitu loh. Jadi kita betul-betul mendidik anak di pramuka ini untuk punya kemampuan, ya, punya kemampuan untuk bisa melihat masa depan dengan penuh semangat. Dia dia punya cara. Kami kan nggak mungkin bisa dampingi kalian sampai tua, ya kan. Ya di tempat inilah kami menempa, ibaratnya anak panah, ya kan. Anak panah itu yang paling penting adalah ketika anak panah itu ditarik dari busurnya. Itu saat yang paling krusial, ya kan. Bagaimana cara menarik dari pembinanya itu, dari sistemnya itu, ya kan. Kalau sistemnya itu nariknya benar, maka anak panah ini akan meluncur ke tempat yang benar juga, ya kan. Membidiknya itu dari sini. Nah, kalau dia menariknya itu salah, ya kan, nariknya ini nggak benar, kekuatannya sudah lemah gitu, ya nggak mungkin dia nyampe ke sana. Jadi kita berusaha untuk menjadi seperti itu. Jadi mendidik adik-adik di satuan ini saat ini itu kami ibaratkan seperti kami menarik anak panah yang siap untuk kami lepaskan ke sasaran yang tepat sesuai dengan
kemampuan kalian, bakat dan minat kalian. Kami akan melakukan studi, ya kan. Kami akan melihat gimana kamu ini bisa dikembangkan, ya kan. Karena spesial, ya kan. Bagi kami di sini semua adik itu spesial. Asalkan memang dia punya komitmen, ya kan. Kalau dia nggak punya komitmen, ya kami nggak akan menganggap dia spesial, ya biasa aja. Tapi begitu dia punya komitmen, dia punya semangat untuk berlatih, dia punya semangat untuk menyelesaikan setiap tugas, setiap tantangan, setiap program yang diberikan, ya berarti dia betul-betul niat gitu. Dan kami siap untuk membantu bagaimana adik-adik itu menyelesaikan pendidikan di satuan kita ini dengan yang hasil yang insya Allah terbaik. So, pesan kakak ya kan, untuk adik-adik yang masih malas-malesan untuk mengikuti kegiatan, malas-malesan untuk menyelesaikan tugas. Jika kalian memang ingin betul-betul menjadi pasukan Kas Pramuka yang luar biasa, inilah waktunya kalian menempatkan diri kalian dengan sebenar-benarnya. Oke adik-adik, itu yang perlu kakak sampaikan. Jadi silahkan kalian mempersiapkan diri dan ayo menjadi pramuka yang baik. Selesaikan semua tugas dan kita songsong masa depan dengan penuh semangat. Kita nggak pernah tahu masa depan kita seperti apa, tapi semangat kita bisa tentukan mulai hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.